Ya pemirsa, Satgas Preman harus tegas. Itu betul-betul yang kita harapkan sehingga tidak lagi kita mendengar deretan kasus mengenai aksi premanisme yang kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat dan lebih luas lagi mengancam iklim investasi di Indonesia. Pak Sarman, kalau disebutkan aksi premanisme ini sebetulnya sudah berlangsung begitu lama selama ini. Tapi dari pengusaha sendiri apakah juga selama ini juga sudah melakukan upaya-upaya prosedur pelaporan ataupun tindakan-tindakan sehingga aksi premanisme ini betul-betul menjadi fokus untuk bisa diberantas? Apa saja yang sudah dilakukan, Mbak Sarman? Mungkin selama ini kan pengusaha mungkin masih pada posisi katakanlah diam gitu kan. Tapi ketika ini kan sudah akumulasi. Ya. Bahwa ini udah puncaknya, ya kan, makanya dengan kejadian-kejadian beberapa di kawasan industri, ya sampai di Palang misalnya, sampai ada yang tanda kutip disegel misalnya, ya pengusaha juga nggak bisa diam lagi, gitu. Dan ini akan menjadi ancaman bagi iklim usaha dan investasi kita dalam hal ini, karena bagaimanapun bahwa dalam kondisi ekonomi kita saat ini, ya, di mana pertumbuhan ekonomi kita kemarin di kuartal pertama hanya 4,87%, kemudian yang kedua juga angka pengangguran kita juga di Februari ini bertambah 24.000 dalam hal ini ya. Ekonomi, Pak. Ya, pengusaha itu kan butuh suatu ketenangan dan kenyamanan, ya, butuh iklim investasi dan iklim usaha kita yang sangat-sangat kondusif, sehingga pertama pengusaha-pengusaha kita ini merasa lebih leluasa, merasa lebih tenang ya untuk menjalankan usahanya. Apalagi saat ini juga kita lihat jangan sampai terjadi PHK-PHK. Ini kan harus kita jaga. Kemudian tingkat kepercayaan investor yang tinggi mau masuk ini, jangan juga psikologi mereka terganggu, jangan sampai mereka cerita-cerita juga kepada calon-calon investor bahwa, dan bahkan sampai di skala kecil masyarakat pun betul-betul resah dengan kondisi premanisme. Ya, betul. Sehingga memang ya kami sangat-sangat berharap sekali agar Satgas Premanisme ini bukan hanya pada tataran di level nasional, tapi berharap kami juga agar ini juga turun terus ya sampai ke tingkat provinsi, kabupaten kota, bahkan di daerah-daerah tertentu yang saat ini pemerintah juga membangun yang namanya kawasan-kawasan ekonomi khusus, kemudian juga pusat-pusat destinasi wisata misalnya. Ya ini juga betul-betul juga langsung tingkat Satgas daerah juga harus turun tangan dalam hal ini. Nah kemudian harapan kami juga bahwa Satgas ini tidak temporer. Tapi bagaimana ini menjadi katakanlah Satgas yang permanen selamanya, ya kan, selamanya. Ya, siapapun nanti jadi katakanlah pemimpin di berbagai instansi yang terkait ini, tapi ini Satgas ini harus permanen. Nah sehingga kita harapkan bahwa ketika ini permanen, berarti ini harus menjaga. Kalau nanti temporer, nah selesai nanti dibersihkan sementara ini, hilang lagi sementara, ini muncul lagi. Saya rasa ini juga sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah tentu Pak Sompi tadi menyampaikan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap ormas ini juga harus dilakukan dalam hal ini. Ya bila perlu diventarisir faktor-faktor apa sih mempengaruhi gitu loh. Kalau berarti faktor-faktor pengangguran ya tentu kan harus diberikan pembinaan. Baik, Pak Sarman. Bagaimana mereka juga memiliki kualifikasi untuk dapat pekerjaan. Ya betul, misalnya, itu yang penting. Gitu. Kita akan tanyakan ke Pak Roni Sompi. Pak Roni Sompi, karena kalau sudah penindakan begitu kan jangan sampai kemudian berujung damai, minta maaf nih para preman yang minta maaf, kemudian tidak ada pembinaan secara serius, kembali lagi ke masyarakat, muncul lagi penyakit yang sama, Pak Roni Sompi. Saya sependapat tadi, Pak Sarman menjelaskan bahwa Satgas itu sedapat mungkin permanen ya. Tapi kan namanya Satgas itu pembiayaannya itu secara khusus. Jadi tidak mungkin operasi yang memberikan tugas kepada satuan tugas itu berlangsung selama 1 tahun. Tapi itu bisa dilakukan ketika kementerian, lembaga, termasuk Polri, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Yang tadi saya katakan bahwa pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang menyimpang sesuai pasal 60 Undang-Undang Kemasyarakatan, itu kan ada ayat 1-nya, kalau dia melakukan pelanggaran, ya ada sanksi administrasi. Nah,
sanksi administrasi itu sangat kuat loh itu, masalah legalitas ya. Kemudian kalau dia ayat 2-nya ada bernuansa pidana, nah ini satuan tugas ini karena ada penegakan hukumnya. Nah, kita lihat tadi Pak Sarman menjelaskan bahwa ketika ditanya bagaimana sikap dari pengusaha katakanlah. Nah, ini saya juga berharap jangan ada pengusaha yang menyelesaikan persoalan hukumnya menggunakan tenaga ormas. Pakailah tenaga yang memang ada di pemerintah, bisa Satpol PP, bisa kepolisian, bisa instansi pemerintah yang lain, dan menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh ormas. Jangan kita melihat bahwa penegakan hukum melalui sidang pengadilan itu satu-satunya cara ya untuk memberikan efek jerah. Karena sekarang ini kan sedang mengemuka penyelesaian secara restoratif justice, yaitu penyelesaian ketika mereka sudah tercapai tujuannya, tapi ada efek jerah. Karena efek jerahnya bisa dibuat sebuah pernyataan, pernyataan damai yang tegas. Ketika dia berulah lagi, ya sudah beda dong penegakan hukumnya sampai ke pengadilan agar terbentuk efek jerahnya. Salah kaprah juga penggunaan restoratif justice ini ya. Karena gini, ketika penegakan hukum itu harus sampai ke pengadilan, nanti penuh lagi lembaga pemasyarakatan dan itu biaya. Artinya penyelesaian secara solutif itu sangat penting. Seperti tadi Pak Rian sampaikan itu kan, artinya ada 5 penyebab terjadinya kegiatan seperti itu. Ya, tentu pemerintah menyelesaikan satu persatu. Nah, kepolisian saya kira ada tugas rutin, tidak hanya Satgas. Tugas rutin itu sampai Polsek pun dia melakukan langkah penertiban. Dia bisa menggandeng Satpol PP, Satpol PP itu di pasar ada kegiatan yang berkaitan dengan premanisme. Coba tolong dong kasih tahu Kesbang Linmas untuk menegur. Ketika ditegur sampai 3 kali, ya cabut dong izinnya kan, SKT-nya dicabut. Itu yang dimaksud dengan ketegasan di sini ya. Jadi tegas ini harus sinergi, komprehensif. Jangan semua bertumpu, oh ini tugasnya kepolisian. Nah, tidak semua bertumpu kepada kepolisian, kecuali yang memerlukan tenaga pengamanan ya untuk waktu mau bertindak Satpol PP takut. Kepolisian karena ada kekuatan bersenjatanya mungkin bisa mengamankan pelaksanaan penertiban tersebut. Baik, Pak Roni Sompi. Pak Rian, ini yang dilematis kalau kita lihat fenomenanya yang disampaikan juga oleh Pak Roni Sompi. Di satu sisi kita pengen memberantas aksi premanisme ini, tapi di sisi lain kita juga tidak bisa menutup mata bahwa mungkin ada saja oknum-oknum pengusaha yang mungkin masih menggunakan jasa preman ini untuk ikut mengamankan usaha yang sedang berlangsung. Ini bagaimana kemudian harus dihadapinya? Tapi dijawabnya nanti ya Pak Rian ya. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.